Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Widiarto dari jurusan Kimia Universitas Lampung. Masih dalam bahasan mengenai metode analisis gravimetri. Video ini merupakan bagian ketiga dari beberapa video dalam bab yang sama. Kali ini dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana perhitungan di dalam analisis gravimetri. Perhitungan dalam analisis gravimetri merupakan bagian terakhir setelah semua prosedur tahapan-tahapan di dalam gravimetri selesai. Diperoleh berat endapan. Setelah penimbangan diperoleh berat endapan, maka kita akan mulai dengan perhitungan gravimetri. Perhitungan gravimetri didasarkan pada reaksi pengendapan, yaitu reaksi yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Endapan merupakan padatan insoluble, padatan yang tidak larut, yang terpisah dari larutan. Biasanya endapan ini melibatkan reaksi-reaksi dalam senyawa ionik. Suatu reaksi pengendapan, kita berikan contoh di sini, PbNO3 2 kali, timbal nitrat, direaksikan dengan natrium iodida, maka akan menghasilkan endapan timbal iodida dan natrium nitrat dalam bentuk aqueous. PbI2 dituliskan sebagai endapan dalam bentuk solid, menandakan bahwa PbI2 di dalam larutan tersebut telah mengendap sebagai padatan. Untuk perhitungan yang berkaitan dengan reaksi pengendapan, perhitungan-perhitungan dalam reaksi pengendapan didasarkan kepada perhitungan stokiometri reaksi. Dari contoh reaksi pengendapan sebelumnya, kita akan mencoba untuk menghitung berapa timbal nitrat yang diperlukan dalam bentuk gram untuk mengendapkan 1 gram natrium iodida menjadi timbal iodida. Jika diketahui berat molekul timbal nitrat adalah 331,2 dan natrium iodida 149,9. Kita tuliskan kembali reaksi yang berlangsung. Timbal nitrat ditambah 2 natrium iodida. Perlu kita perhatikan, sebelum kita mulai untuk melakukan perhitungan, maka kita terlebih dahulu harus menyetarakan reaksi kimia yang berlangsung. Dalam hal ini 1 mol PbNO3 2 kali bereaksi dengan 2 mol NaI. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga bila 1 gram natrium iodida, 1 gram natrium iodida, kita rubah dahulu ke dalam bentuk molnya dengan jalan membagi gram atau berat natrium iodida dengan mr natrium iodida. Kita kalikan dengan 1 mol NaI per 149,9. Ini adalah mr dari NaI. Dari sini kita telah merubah bentuk gram natrium iodida menjadi mol natrium iodida, sehingga kita peroleh nilai mol natrium iodida adalah 0,0067 natrium iodida. Kemudian kita rubah bentuk mol natrium iodida itu menjadi PbNO3 2 kali. Perbandingan dari timbal nitrat dan natrium iodida adalah 1:2. Sehingga kalau NaI 0,0067 berarti timbal nitratnya
banyaknya mol timbal nitrat adalah setengah dari NaI. Kita kalikan dengan persamaan stokiometri seperti ini, maka kita peroleh PbNO3 dua kali adalah 0,0033 mol. Di sini kita telah merubah mol NaI menjadi mol PbNO3 dua kali. Tahap yang berikutnya adalah merubah dari bentuk mol timbal nitrat ke dalam bentuk gram timbal nitrat, dengan jalan mengalihkan dengan mR timbal nitrat. 1 mol timbal nitrat itu beratnya 331,2 gram. Ini adalah mR-nya. Sehingga kita akan peroleh 0,0033 mol dikali dengan 331,2 akan kita peroleh berat timbal nitrat adalah 1,1 gram. Jadi inilah berat timbal nitrat yang diperlukan untuk mengendapkan 1 gram natrium iodida. Ulang lagi. Tahap yang pertama, kita mengkonversikan dari gram NaI ke mol NaI, kemudian merubah dari mol NaI ke mol timbal nitrat, kemudian berikutnya kita merubah dari mol timbal nitrat ke gram atau berat timbal nitrat. Hasil akhirnya adalah 1,1 gram timbal nitrat. Ini adalah contoh perhitungan di dalam reaksi pengendapan. Perhitungan-perhitungan gravimetri ini melibatkan secara sederhana merupakan pengembangan dari perhitungan stokiometri, di mana faktor stokiometri itu adalah perbandingan antara mol analit dan mol endapan. Faktor stokiometri adalah perbandingan dari mol analit dan mol endapan. Faktor gravimetri sendiri itu adalah suatu bilangan yang bila dikalikan dengan berat endapan, maka akan diperoleh berat analit. Jadi faktor gravimetri adalah suatu bilangan yang bila dikalikan dengan berat endapan akan diperoleh berat analit. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disampaikan contoh dari perhitungan gravimetri. Berikutnya adalah setelah sampel berisi analit yang dikehendaki diperoleh, kita lakukan penimbangan. Ya. Setelah penimbangan, endapan yang ditimbang adalah endapan yang ditimbang itu kita rubah menjadi berat analit. Hasil akhirnya persen analit dapat kita peroleh dari perhitungan membagi berat analit dengan berat sampel dikalikan dengan 100%. Ini adalah persen analit. Biasanya endapan yang didapat mengandung analit bersama dengan unsur lainnya. Untuk itu berat analit ditentukan dengan faktor gravimetri. Berikutnya adalah contoh perhitungan gravimetri. Suatu sampel deterjen fosfat seberat 0,3516 gram dibakar untuk menghilangkan zat organiknya. Residunya kemudian dimasukkan ke dalam HCl panas sehingga semua fosfor berubah menjadi asam fosfat. Fosfat kemudian diendapkan sebagai MgNH4PO4 6H2O. Ini endapan awal dengan menambahkan Mg2+, diikuti dengan larutan amonia. Setelah penyaringan dan pencucian, endapan kemudian dibakar sampai suhu 1000 derajat Celcius sehingga menjadi Mg2P2O7. MR-nya adalah 222,57 gram per mol. Kemudian dilakukan penimbangan, ternyata beratnya adalah
0,2161 gram. Pertanyaannya, berapa persen fosfor di dalam sampel? Pertanyaan ini bisa kita sederhanakan dengan bentuk skema. Sampel dirubah menjadi asam fosfat, kemudian dirubah menjadi endapan MgNH4PO4 6H2O. Setelah pembakaran, endapan berubah menjadi Mg2P2O7. Jadi endapan awal setelah pembakaran, setelah dimasukkan ke dalam tungku 1000 derajat Celcius, berubah bentuknya menjadi Mg2P2O7. Ini endapan akhir yang akan kita masukkan dalam perhitungan. Dari soal tersebut, kita peroleh beberapa info. Yang pertama, Mr dari fosfor adalah 30,97, Mr Mg2P2O7, endapan akhir setelah pembakaran adalah 222,6, kemudian berat endapan Mg2P2O7 0,6121 gram, berat sampel 0,3516 gram. Pertanyaannya adalah berapa persen fosfor di dalam sampel? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita akan tuliskan secara singkat reaksi yang berlangsung. Karena pertanyaannya adalah berapa persen P, maka kita akan menghubungkan, kita akan mencari faktor stoikiometri untuk merubah Mg2P2O7 menjadi P. Secara sederhana kita tuliskan fosfor berubah menjadi Mg2P2O7. Di sebelah kanan P-nya itu ada 2 atom, maka di sebelah kiri kita kalikan dengan 2, di sebelah kanan kita kalikan dengan 1. Jadi perbandingan mol fosfor dan endapan adalah 2 mol P proporsional dengan 1 mol Mg2P2O7. Ini adalah faktor stoikiometri yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan gravimetri. Pertanyaan persen P dalam sampel adalah berat P dibagi dengan berat sampel dikali 100%. P adalah analit. Oleh karena itu kita akan menghitung berat analit, ya berat fosfor. Kita akan hitung dari berat endapan Mg2P2O7. Berat endapan adalah 0,6121 gram Mg2P2O7. Ini kita rubah dulu menjadi mol Mg2P2O7. Caranya dengan membagi dengan Mr Mg2P2O7, yaitu 222,6 gram. Ini berat 1 mol Mg2P2O7. Kita dapatkan mol Mg2P2O7, kemudian kita kalikan dengan faktor stoikiometri. Faktor stoikiometri itu yang di atas, yaitu 2 mol P setara atau ekuivalen dengan 1 mol Mg2P2O7. Ini untuk merubah dari mol endapan menjadi mol P yang akan kita hitung. Setelah kita dapatkan mol P, berarti kita tinggal mengalikan dengan AR dari P, itu berat atom dari P adalah 30,97. Kita peroleh hasil akhirnya adalah dalam bentuk gram fosfor. Dari gram endapan telah berubah menjadi gram fosfor. Ini adalah berat analit yang akan kita cari. Nah, ini adalah faktor gravimetri. Ini adalah faktor gravimetri. Faktor gravimetri adalah bilangan yang bila dikalikan dengan berat endapan akan diperoleh berat analit. Berat endapannya dalam hal ini adalah berat Mg2P2O7. Bila dikalikan dengan faktor gravimetri ini, setelah kita hitung faktor gravimetrinya adalah besarnya 0,2783 tanpa satuan.
0,2783 dikalikan dengan 0,6121 gram, maka kita akan peroleh berat P, yaitu 0,1703 gram. Ini berat P, analit yang akan kita cari. Sekarang tinggal menghitung persen P di dalam sampel. Berarti berat P dibagi berat sampel dikali 100%. 0,1703 dibagi 0,3516 gram dikali 100%, hasilnya adalah 48,45%. Ini adalah banyaknya P di dalam sampel kita. Bisa diperhatikan dari awal tadi. Jadi faktor gravimetri yang kita hitung itu adalah suatu bilangan yang bila dikalikan dengan berat endapan akan kita peroleh berat analit. Kemudian berat analit kita masukkan ke dalam persamaan dibagi dengan berat sampel dikali 100%, kita dapatkan persen analit di dalam sampel. Berikut ini adalah contoh-contoh yang lain, soal-soal yang berkaitan dengan perhitungan gravimetri. Untuk penyelesaiannya mungkin akan kita jelaskan pada video berikutnya. Secara sekilas ditayangkan di sini. Demikianlah pembahasan mengenai perhitungan gravimetri. Semoga bahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.